Salam anak-anak semua, anak-anakku yang duduk di kelas 3, B dan C. Hari ini kita bersyukur kita sehat kuat. Bagi anak-anak kami yang masih ada belajar daring secara keseluruhannya, ya Tuhan Yesus memberkatimu ya. Baik anak-anak kami juga yang sudah tatap muka terbatas, baik gelombang 1, gelombang 2, Ibu ingatkan bersiap-siap pembelajaran kita ini untuk bahasa Indonesia ya. Itu sudah selesai. Jadi kita mengulang hari ini pembahasan bahasa Indonesia level 1 bagian A, B dan C dari subtema 4. Dan Ibu ingatkan kita senantiasa menjaga kesehatan ya. Cukup makan, cukup tidur, cukup doanya. Terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran kita. Buka buku MBP kamu ya. Setelah nanti kita bahas ini, kamu tidak usah tulis lagi karena ini sudah kita tulis di buku latihan kamu. Kamu hanya mendengarkan dan mengulang memutar video ini. Ingat anak-anak yang belum menyelesaikan tugas 7 dan 8, segeralah karena ujian kita secara keseluruhan semester 1 dimulai tanggal 29. Siapa yang melakukan kewajibannya pasti mendapat haknya. Kita sudah belajar akan hal itu, baik di PKN maupun di bahasa Indonesia. Baik anak-anak Ibu, mari kita ulang kembali untuk mengingat pembelajaran ini, soal-soal ini ya. Dan sekali lagi Ibu ingatkan bahan ujian kita bahasa Indonesia dari tema 4 ya. Untuk MBP juga tema 4 bagian A, B dan C level 1 dan 2. Dan masuk asesmen 10 ya. Itu tentang saran, ungkapan saran ya yang sudah juga kita bahas. Baik. Kita mulai dari level 1 halaman 115 pelajaran bahasa Indonesia tema 4. Ya anak-anak, perhatikan baik-baik. Ya. Yuk, nomor 1. Berilah tanda silang pada jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Saran yang tepat untuk gambar di samping adalah A. Sebaiknya kita menebang pohon sembarangan karena dapat mengakibatkan banjir ya. Tidak menebang. 2. Ibu Ratna mengumpulkan botol plastik bekas. Ratna ingin membuat pot bunga. Saranmu untuk Ratna adalah B. Sebaiknya Ratna membuat pot bunga dari botol plastik. Jadi nggak usah kita beli pot yang baru. Kita menghemat dan sampah kita juga sudah terbatas. Kita mengurangi produk sampahnya. 3. Lani menggunakan buku untuk menutupi kepalanya. Ia ingin memakai topi yang sederhana dan murah. Saran untuk Lani adalah A. Sebaiknya Lani membuat topi dari koran bekas. Bisa kok ya. Nah yang penting jangan gengsi. Bacalah teks di bawah ini kemudian kerjakan soal nomor 4 sampai dengan 7. Fatimah ke sekolah berjalan kaki. Jalanan di sekitar rumah Fatimah dipenuhi pohon rindang sehingga udara terasa sejuk dan segar. Rindang itu berarti lebat. Sebaliknya, jalanan di sekolah Fatimah terasa sangat gersang. Tidak ada pepohonan di sekitarnya. Di siang hari udara terasa sangat panas. Fatimah ingin jalanan di dekat sekolahnya sejuk. Ia berdiskusi dengan teman-temannya. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah. Berikut yang bukan keadaan jalan di dekat rumah Fatimah adalah banyak debu yang bertebaran. Ya. C. Ya. 5. Keadaan jalan di depan sekolah Fatimah adalah A. Gersang. Masalah pada teks di atas adalah A. Jalan di sekitar sekolah Fatimah sangat gersang. 7. Kalimat berikut yang menunjukkan penyelesaian masalah pada teks adalah A. Mereka sepakat menanam pohon di sekitar sekolah itu. Masalahnya tadi jalan di jalan sekitar Fatimah sangat gersang. Jadi solusinya yaitu A. 8. Perut Lani sakit karena ia suka jajan sembarangan di pinggir jalan. Nah jadi jangan suka jajan sembarangan. Kalau boleh makanlah makanan yang dimasak oleh ibu kita di rumah
Ya, saran yang tepat untuk Lani adalah A. Seharusnya Lani memilih jajanan sehat agar tidak sakit perut. Bacalah teks di bawah ini untuk kerjakan nomor 9 sampai dengan 11. Made dan teman-temannya berkunjung ke kantor kelurahan. Wah, berani banget. Bagaimana dengan kamu? Mereka mengajukan permintaan bibit pohon angsana. Mereka membawa surat dari sekolah. Pak Lurah sangat senang dengan kunjungan mereka. Pak Lurah mengatakan bahwa seharusnya lebih banyak orang peduli terhadap lingkungannya. Setiap orang seharusnya mempunyai satu pohon untuk dirawat atau satu pohon untuk ditanam. Ya, Made dan teman-temannya berkunjung ke B. Kantor kelurahan. Kalimat saran berikut yang tidak terdapat dalam teks tersebut adalah C. Pak Lurah memberi anak-anak bibit pohon angsana untuk ditanam. Ya, Pak Lurah memberi anak-anak bibit pohon angsana untuk ditanam. Oke. Iya. Baik. 11. Made dan teman-temannya berkunjung ke kantor kelurahan untuk apa? Ya benar, untuk mengajukan permintaan bibit pohon angsana. B. Ya. Jadi 12 sampai 15 Titus pulang sekolah bersama teman-temannya. Oke, mereka melewati jalan yang sangat kotor. Di sudut jalan ada juga banyak tumpukan sampah. Ada pula sampah berserakan di sepanjang jalan. Titus ingin jalan tersebut terlihat lebih bersih. Ia berpikir bahwa semua warga seharusnya mengurangi produksi sampah. Mereka pun seharusnya membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, termasuk kamu. Ya. Mari berlatih bersama-sama. Juga Ibu, sampah yang dapat didaur ulang seharusnya diolah menjadi barang yang berguna. Titus mengajak teman-temannya untuk lebih peduli terhadap sampah. 12. Berikut ini yang bukan gambaran keadaan jalan yang dilewati Titus dan teman-temannya adalah C. Ya, betul ya? Jalan yang dilewati Titus tampak bersih. Enggak dong, sangat kotor. 13. Masalah dalam teks tersebut adalah A. Jalan yang dilewati Titus dan teman-temannya tampak kotor. Betul sekali. 14. Berikut ini yang bukan merupakan kalimat saran. Ada dalam teks adalah C. Warga sudah semestinya membuang sampah di jalan umum. Itu nggak benar. Ya. 15. Tindakan yang dilakukan Titus untuk menjaga kebersihan jalan adalah A. Mengajak teman-temannya peduli sampah. Iya. Bagian B. Masih ingat ya? Lingkungan di sekitar rumah Anton gersang dan udaranya terasa panas. Saranmu untuk Anton adalah sebaiknya menanam tanaman atau menanam pohon. Ya, tanaman yang menjadi pohon. Ya. Sebelum tidur, Titus tidak menyikat gigi. Sekarang gigi Titus berlubang. Saran yang tepat untuk Titus adalah sebaiknya Titus berobat ke dokter kalau sudah sakit giginya. Nah, supaya mencegah tidak sakit gigi, apa yang saran untuk Titus? Sebaiknya Titus menyikat gigi sebelum tidur ya. Di sepanjang jalan banyak sampah berserakan. Banyak pedagang membuang sampah di jalan. Saranmu untuk para pedagang tersebut adalah apa? Pak, Bang, sebaiknya sampah-sampah ini dikumpulkan di satu tempat, Bang, supaya lingkungan kita bersih, Bang. Jajanan pun enak menikmatinya, gitu ya. Jadi intinya sebaiknya mengumpulkan sampahnya. 4. Temanmu sedang melaksanakan ibadah, sebaiknya kamu menghormati, jangan berisik. Ya. Lani ingin mengenal Indonesia. Ayahnya mengajak Lani mengunjungi museum. Sebaiknya Lani menerima ajakan ayah supaya dia mengenal Indonesia. Mumpung lagi ada rezeki dari si ayah. Sekolahmu sedang mengadakan lomba kebersihan kelas. Sebaiknya kamu mengikutinya. Ya. 7. Anton melihat temannya merusak bunga di halaman sekolah. Sebaiknya Anton menegurnya. Ya. Sebaiknya Anton menegurnya. Ratna ingin menjadi warga negara yang baik. Saran untuk Ratna adalah sebaiknya belajar mematuhi aturan. Made ingin menjadi anak yang sehat dan bugar. Ibu memasakkan Made makanan yang sehat dan bergizi. Saran yang tepat untuk Made adalah memakannya dengan habis. Ya, memakannya sampai habis dan mengucapkan terima kasih kepada
ibunya. Pak Lurah memberi Lani dan teman-temannya bibit pohon untuk ditanam. Sebaiknya Lani dan teman-temannya menerima pohon itu, menanamnya, ya, dan merawatnya. C. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Tulislah sebuah saran untuk temanmu agar memilih jajanan yang sehat. Teman, sebaiknya pilihlah jajanan yang sehat. 2. Tulislah 3 saran untuk temanmu agar ia menjaga kesehatan. Teman, sebaiknya makanlah yang teratur. Sebaiknya makan makanan yang bergizi. Sebaiknya tidur yang cukup. Ya. 3. Tuliskan 3 saran untuk temanmu agar ia lebih menghargai perbedaan agama. 1. Menghormati saat teman beribadah. 2. Sebaiknya ikut merayakannya. Sebaiknya ikut menghormati perayaan hari besar agama lain, ya. Tulislah 3 saran untuk menjaga lingkungan agar tetap sejuk dan segar. Menanam tanaman, merawat tanaman, ya. Menanam tanaman, merawat tanaman. Berarti satu lagi apa, anak-anak, ya? 5. Di lingkunganmu ada warga yang suka berburu binatang liar. Tuliskan saranmu untuk warga tersebut. 1. Sebaiknya tidak berburu, ya. Tidak berburu binatang liar. Biarkan dia hidup, ya. Kedua, sebaiknya biarlah binatang liar itu hidup di alamnya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita anak-anak Ibu untuk bahasa Indonesia. Ya. Ibu ingatkan kembali, nanti di pertemuan berikutnya kita membahas soal lagi yang sudah kita bahas supaya lebih memuaskan ingatan kita, ya. Sampai jumpa anak-anak Ibu, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan sehat buat keluarga kita semuanya. Amin.